Luffy versus Kizaru, sang cahaya yang menipu Dewa Matahari. Yo nakama semua, melanjutkan episode sebelumnya di mana Luffy berubah menjadi mode Sun God Nika dan sekarang mencengkram badan Kizaru dan bersiap melakukan sesuatu. Sambil tertawa, Luffy mengayunkan tangannya dan bersiap melempar Kizaru. Kizaru pun pusing dan bilang kepada Luffy jangan terlalu kasar kepadanya. Luffy akhirnya melempar jauh Kizaru layaknya bola baseball. Dan para anggota Mugiwara serta Dr. Vegapunk di menara kontrol bersiap kabur. Chopper bertanya kepada Atlas dia mau kemana. Dan Atlas menjawab dia ingin ke bawah dulu untuk mencuri otoritas atau mengambil alih kendali Pasifista. Karena Vegapunk punya otoritas tertinggi untuk mengendalikan Pasifista. Namun sebenarnya otoritas tertinggi itu ada pada Gorose, seperti yang dibahas di episode sebelumnya. Stella juga ingin ikut dengan Atlas, tapi Usopp berpikir Vegapunk harusnya tidak ikut karena itu akan membahayakan nyawanya. Stella menjawab panggilan Franky dan ia mengatakan Bonnie ada di bawah sana dan dia masih hidup setelah menabrak pembatas, dan itulah mengapa Stella ingin turun ke bawah. Sanji juga menawarkan diri untuk bergabung menyelamatkan Bonnie, dan Jinbe juga akan membawakan barang-barang Vegapunk. Nah, informasi penting buat kalian, kalau barang-barang Vegapunk yang dibawa oleh Jinbe akan menjadi barang yang berguna selama di Arc Elbaf nanti. Selanjutnya, semua orang berusaha untuk bertemu di pintu belakang. Sekarang kita akan pergi ke Fabrio Pace. Di sana para angkatan laut memperingatkan agar jangan pergi ke bagian tengah kota karena di sana ada Jewelry Bonnie. Bonnie telah memulai aksinya. Dengan kekuatan buah iblisnya, dia mengubah anggota Marine menjadi anak-anak dan orang tua. Bonnie bersembunyi dari angkatan laut. Dia melihat Sentomaru hangus terbakar. Dan sebelumnya Bonnie sempat ditolong oleh Sentomaru setelah dia menabrak pembatas. Sentomaru menyuruh Bonnie pergi, tapi Bonnie saat ini kebingungan dia harus berbuat apa. Di Labo Pace, Zoro sedang melawan Rob Lucci dan pertarungan berjalan sengit. Zoro memakai 3 pedangnya dan Lucci berubah menjadi mode hybrid Zoan-nya. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, Zoro tidak akan membiarkan Lucci melawan kaptennya, yaitu Luffy. Sedangkan Lucci mengoceh. Menurutnya hasil yang lumayan jika dia mampu membunuh orang nomor 2 dalam organisasi Yonko. Scene selanjutnya memperlihatkan Kizaru yang terlempar jauh setelah dihempaskan oleh Luffy. Dia mau jatuh ke laut, tapi Kizaru bisa mengerem tubuhnya. Lalu Kizaru menggunakan Yasakani no Magatama untuk kembali ke pulau dengan kecepatan cahaya. Begitu ia mengejar Luffy, ia mengubah tubuhnya menjadi partikel cahaya dan membuat Luffy kebingungan. Lalu Kizaru mengubah partikel cahaya itu menjadi salinan tubuh atau hologram yang menyerupai dirinya. Hologram itu menggunakan Amano Murakumo atau membuat pedang awan surgawi untuk menyerang Luffy. Luffy sedikit terkena tebasan dari Kizaru dan ia membalas dengan jurus Down Whip. Luffy berusaha kabur karena dia tidak tahu mana tubuh yang asli dari Kizaru. Hologram Kizaru mengejar Luffy, namun itu sebuah pancingan. Saat hologram itu berbaris lurus, Luffy langsung mengeluarkan Down Stem untuk menghancurkan hologram cahaya itu dalam sekali serang. Tapi sialnya Luffy tidak mendapat tubuh asli Kizaru. Dan ternyata yang terpancing itu adalah Luffy, karena Kizaru kembali mengincar Dr. Vegapunk dan saat ini menangkap Usopp. Beruntung Vegapunk sudah pergi dari menara kontrol. Vegapunk dan Atlas mengendarai sebuah alat yang disebut Vega Tank 08 dan Sanji juga bergabung bersama mereka. Dr. Vegapunk mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan Jewelry Bonnie. Dan dia tidak akan membiarkan gadis kecil mati di hadapannya. Luffy kaget karena Vegapunk nekat keluar dari penjagaannya. Lalu Kizaru mencoba untuk meledakkan Vega Tank, tapi Luffy berkorban untuk menghalangi laser cahaya Kizaru sambil merasa kepanasan.
Franky bergabung dengan Sanji, Vegapunk, dan Atlas, dan dia juga memberitahu Lilith untuk menggunakan Franky Shogun dan membawa Thousand Sunny. Berganti di bagian pantai, Marine diberitahu bahwa Dr. Vegapunk telah meninggalkan Labo Peace, sedangkan Edison mematikan sebagian Frontier Dome, sehingga Dr. Vegapunk dapat keluar dengan aman, dan Atlas mengeluarkan perintah baru kepada Pacifista untuk memusnahkan semua Marine di pulau itu. Episode ditutup dengan memperlihatkan wajah Saint Saturn. Apakah dia akan muncul ke medan pertempuran? Lalu kira-kira apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan pembahasan lengkapnya di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Mimin makin semangat kontennya. Akhir kata, Mimin pamit undur diri. Adios.